Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noval Fahrial Najib selaku Project Manager dari kelompok 3. Di sini saya mau meminta penilaian kami tentang individu dan juga proyek yang sudah kami kerjakan di SD 240 ini. Nah, pertama-tama mungkin dari penampilan individu dulu. Saya pengen mengetahui bagaimana penilaian Ibu tentang pengetahuan yang mendukung dalam pembuatan proyek ini untuk kelompok kami. Menurut saya maksudnya pengetahuan yang kami miliki itu dalam mengerjakan proyek ini tuh udah seberapa tahu sih, udah seberapa handal gitu, kayak paham apa yang mau kami buat gitu, proyeknya udah sesuai dengan keinginan SD 240 gitu. Oke. Dari hasil kan sebelumnya pihak dari tim ini sudah koordinasi dulu sama Pak Yudi ya, Pak Yudi. Betul. Dari untuk komunikasi awal apa saja yang dibutuhkan di sekolah ini. Nah, dari hasil diskusi itu apa yang dikembangkan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan di sekolah, yaitu tentang pengembangan aplikasi presensi. Oke, baik. Lalu untuk penilaian komunikasi kami dengan SD 240 bagaimana? Saya pikir baik ya, karena tidak hanya melibatkan guru sebagai pengguna, tapi di awal sudah berkoordinasi dengan bagian kesiswaan untuk menginventarisir masalah apa saja yang dibutuhkan. Nanti selanjutnya yang dipilih program tentang presensi, yaitu saya pikir sudah positif. Oke, baik. Selanjutnya untuk kemampuan bekerja sama dalam tim, bagaimana Ibu melihat kami dalam pekerjaan selama dalam tim kemampuannya? Saya pikir baik, karena setiap anggota saya amati, setiap anggota dari tim ini punya tugasnya masing-masing. Ada yang bagiannya apa-apa, saya lihat itu sudah Lalu untuk sikap, etika, dan tingkah laku selama di SD 240 bagaimana tanggapannya? Ya, saya pikir ya baik ya, karena sebagai mitra harus ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ini diwujudkan dengan sikap dan perilaku yang baik. Lalu bagaimana untuk kemandirian dan leadership dalam pekerjaan? Jadi kayak kami bisa bagaimana menilai kami dalam mengerjakan ini, apakah cukup mandiri, cukup nggak banyak tanya-tanya gitu, jadi udah cukup mampu untuk bisa memberikan solusinya. Dalam pengembangan itu kan butuh diskusi ya. Dari diskusi yang dilaksanakan tentu kan menginventarisir apa sih yang dibutuhkan, poin-poin apa saja yang harus dikembangkan untuk mengembangkan ini sesuai nggak dengan kebutuhannya, itu kan ada diskusi. Nah, dari situ sudah saya pikir udah tergambar ya apa-apa saja yang dibutuhkan. Jadi ya, saya pikir udah bagus. Jadi udah mandiri, udah cukup ya, bisa untuk menghandle-nya. Mandiri itu maksudnya saya pikir mengakomodir apa yang dibutuhkan kami guru-guru di sini. Nah, direalisasikannya dari program yang sudah dikembangkan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian produk proyek. Nah, menurut Ibu bagaimana kesesuaian produk yang dibuat dengan kebutuhan? Tanggapannya? Saya pikir sangat sesuai dan sangat aplikatif untuk digunakan ya, karena presensi itu selama ini kan kita masih manual. Dengan adanya aplikasi ini jadi lebih memudahkan, lebih digitalisasinya lebih digunakan. Mungkin boleh sambil dilihatin yang sesuainya itu di bagian mana, Bu? Jadi dari kemarin yang sudah dipaparkan di sini untuk presensi yang digunakan, pertama karena di sekolah sini ada yang maksudnya pagi siang, di sini sudah disesuaikan. Sudah disesuaikan. Boleh sambil dilihatin ke kamera, diklik gitu. Terus di pilihannya di sini, di sini ada rekap. Nah, jadi ini biasanya kalau guru-guru tuh kalau mau
rapotan biasanya harus ngitungin per bulan. Nah kalau dengan aplikasi ini tinggal rekapnya diklik, ini nanti muncul gitu ya. Ini sangat memudahkan untuk nanti pengumpulan data presensi. Oke. Selanjutnya bagian apa lagi Bu yang udah sesuai dengan kebutuhan? Di sini kan kalau selama ini manual ya, terus kalau misalnya yang hadir tidak hadir, kita harus keterangannya walaupun misalnya hari ini anak ini tidak hadir. Nah tidak hadirnya itu misalnya alasannya apa, ini bisa di sini bisa disesuaikan, misalnya sakit. Nah kalaupun misalnya suratnya menyusul, ini bisa di-adjust di sini atau izinnya. Nah terus yang menurut saya bagus itu ini bisa ngelink ke WA orang tua, jadi pemberitahuan misalnya anak tuh ada telat atau ada izin atau belum ada keterangannya, orang tua bisa sambil ditunjuk mungkin Bu bagian mana? Nah itu. Nah ini Ya. ini misalnya di hari ini ada 3 orang murid saya yang tidak masuk. Nah ini kalau nanti bisa langsung link ke WA orang tua, jadi orang tua tuh bisa dapat notifikasi bahwa anaknya hari ini tidak masuk. Nah alasannya apa, nanti dia bisa masih ke guru anak ini hari ini nggak masuk, alasannya apa. Jadi mungkin bagian itu sih presensi yang scan barcode. Nah itu jadi kalau diklik di mana Bu? Jadi tadi kita Udah sudah lakukan rekap ya. Dan saya di kelas 4A sudah direkap, tadi ada 3 orang yang tidak masuk. Ini hasil rekapannya, terus nanti bisa dibaca di situ. Iya. Oke. Mungkin bisa dibahas sedikit tentang cara buat itunya. Ya. Nampilin itu paling scan barcode-nya gimana? Jadi nanti kalau misalnya jadi nanti tadi tuh setiap siswa dapat kartu ID-nya, nanti si kartu ID-nya ini di scan di sini lewat nanti kamera muncul. handphone-nya. Oke. Kita lanjut tentang bagaimana beradaptasi dengan teknologi terkini. Apa kira-kira teknologi yang Ibu sangat suka di aplikasi ini tuh, yang ini sangat kekinian banget gitu? Apa ini? Ya, yang pasti memudahkan untuk merekam absen, jadi tidak usah manual. Terus kalaupun misalnya ada yang misalnya ada yang kelupaan nggak ngabsen, itu bisa di cover dari aplikasi ini. Ataupun misalnya keterangannya nggak masuk atau apa, itu bisa orang tua bisa dapat notifikasinya. Itu kayak bagus. Dampaknya untuk mitra bagaimana Bu? Mempermudah kalau kita mau rapotan ya, mau ngisi rapot itu kan salah satu komponennya itu adalah rekapan presensi anak selama 1 semester. Jadi dengan aplikasi ini mempermudah. Nah, selanjutnya untuk bagian dapat dikembangkan ke depan. Jadi maksudnya kalau apakah aplikasi ini sangat berpotensi untuk bisa berkelanjutan buat digunakan ke depannya? Ya menurut saya ini sangat bisa untuk digunakan, karena kan anak-anak tuh nanti bisa punya ID sendiri ya. Jadi kalau dulu mungkin kartu pelajar, nah ini kartu pelajarnya bisa sambil ID untuk menunjang aplikasi presensi. Jadi tidak hanya kartu pelajar, tapi kartu pelajar ini bisa digunakan untuk presensi. Memanfaatkan teknologi ya Bu. Ya. Nah, untuk inovasinya kira-kira apa yang membuat aplikasi ini tuh punya inovasi untuk menghadapi masalah yang Ibu tadi ya tadi nyebutin yang sebelum-sebelumnya? Ya, jadi kan kalau merekap itu mengumpulkan data ya pengumpulan data itu kalau digitalisasikan, jadi akan mempermudah kita untuk mengumpulkan data saat kita butuhkan. Dengan aplikasi APRS ini
mempermudah kita untuk merekap. Terus mungkin nanti ke depannya bisa kartu pelajar itu jadi multifungsi ya. Biasanya kan kalau mau daftar ke sekolah tuh, ke sekolah lanjutan tuh biasanya punya harus ada NISN atau apa. Dengan satu kartu yang multifungsi ini ada barcode-nya bisa, terus nanti ada kartu buat kartu pelajarnya, kartu NISN-nya, jadi satu kartu untuk identitas anak. Ya, paling dicukupkan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih sudah memberikan penilaian buat kelompok kami. Dicukupkan untuk sesi tanya, maksudnya sesi penilaiannya. Terima kasih Bu.